Salam sejahtera kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Tetap semangat, kasih Tuhan menyertai kita. Nah, hari ini saya akan membahaskan satu topik dampak narkoba bagi tubuh, keluarga, dan orang lain. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan yang baik, terima kasih. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, dan sebentar firman ini akan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Urapi kami semuanya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 yang mengatakan, Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Allah. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemasan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terkadang semuanya itu keperingatkan kamu supaya yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, ada apa dengan narkoba? Mengapa orang mau menggunakannya? Apa akibat yang ditimbulkan? Dan bagaimana nasib generasi yang akan datang? Narkotik adalah sejenis obat yang diambil dari tumbuhan atau bukan tumbuhan untuk menghilangkan kesadaran, untuk menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan hilangnya kesadaran serta terjadinya ketergantungan. Bagai dua sisi narkoba seperti mata uang, ya, yang satu untuk penyembuhan, tapi yang satu juga untuk merusak kesehatan jika digunakan berlebihan sehingga akan menjadi kecanduan. Nah, saya akan bahas yang pertama, mengapa menggunakan narkoba? Ya, anak-anak muda biasanya semakin dilarang, semakin penasaran. Jadi dia menggunakan narkoba sebagai rasa penasaran, ingin mencoba, dan lama-lama akhirnya ketergantungan. Yang kedua, mereka menggunakan narkoba karena ingin diterima dalam sebuah pertemanan. Lalu ada orang yang menggunakan narkoba karena ingin tampil beda dan percaya diri. Ada orang pula yang menggunakan narkoba sebagai gaya hidup yang sedang sedang tren. Lalu ada orang yang menggunakan narkoba karena dijebak. Kayak dulu mami saya sakit darah tinggi. Lalu ada seorang anak muda, AI minum ini, AI bagus, AI. Kita nggak tahu, minum tidur teler, terus nggak taunya itu katanya daun ganja. Ya, jadi ada yang dijebak. Lalu ada lagi orang menggunakan narkoba untuk menghilangkan stres karena pikirannya sudah penat, ya. Tujuannya ingin relaks gitu. Seorang pelajar udah penat sama pelajarannya, seorang karyawan sudah penat sama pekerjaannya sehingga dia memakai narkoba, tujuannya ingin relaks, tapi akibatnya kecanduan. Nah, sekarang dampak penyalahan narkoba, dampak psikologis, sakit kepala, mual, muntah, insomnia, tidak nafsu makan, percaya diri berlebih, paranoid, dehidrasi, gangguan mental, sesak di dada, fly, halusinasi, menutup diri, kejang-kejang, susah konsentrasi, depresi, bahagia sesaat, mudah tersinggung, gangguan tidur, kerusakan pada otak, gemetar, rasa takut yang berlebihan. Ya, jadi kalau orang sudah overdosis, dia berusaha untuk mendapatkan barang haram tersebut. Kalau enggak, sakitnya luar biasa. Lalu dampak bagi lingkungan yang ditimbulkan. Yang pertama, dia dikucilkan dari situasi sosial. Yang kedua, berperilaku agresif, bahkan rela melakukan kejahatan untuk mendapatkan benda haram tersebut. Lalu menghalalkan segala cara untuk mendapat narkoba, misalnya mencuri berlian ibunya, dijual dengan harga murah.
Padahal berlian itu mungkin harganya puluhan juta. Supaya mendapatkan barang haram tersebut. Lalu tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Karena kondisi badan yang labil, pola tidur yang tidak sehat juga. Menghancurkan kebahagiaan rumah tangga. Gara-gara narkoba, anak istri terbengkalai. Kalau dia suami, ya anak istri terbengkalai. Kalau dia istri, pekerjaan rumah sebagai ibu rumah tangga tidak dilaksanakan dengan baik. Lalu dosa karena kejahatan narkoba. Firman Tuhan bilang tubuh kita adalah bait Allah. Nah, ketika kita meracuni tubuh kita dengan narkoba, berarti kita sudah melakukan dosa terhadap tubuh yang seharusnya untuk memuliakan nama Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi pertama, kita merusak tubuh kita, berarti kita sudah berdosa kepada Tuhan. Yang kedua, merusak generasi. Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesahkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik jika batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Orang yang memakai narkoba merusak diri sendiri, tapi penjual narkoba itu merusak generasi yang akan datang. Ya, generasi yang mungkin nanti akan menjadi pembangun bangsa dan negara, tetapi justru menjadi sampah masyarakat. Hati-hati. Ya, kalau engkau sebagai bandar narkoba, bagaimana kalau yang jadi korban itu adalah keponakanmu? Atau anakmu? Atau sanak keluargamu? Engkau sudah berdosa terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap Tuhan, dan terhadap masyarakat. Yang ketiga, dosa karena kejahatan narkoba, melawan pemerintah. Roma 13 ayat 4 mengatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ketika engkau memakai narkoba, engkau menjual narkoba, berarti engkau melawan pemerintahan yang sedang bertahta. Hati-hati saudara. Narkoba di mana-mana itu menjadi musuh dan sampah masyarakat. Kita perangi narkoba supaya generasi kita adalah generasi yang luar biasa. Lalu cara mengatasinya. 99,9% orang yang terlibat narkoba itu bisa jatuh terulang kembali kepada lubang yang sama. Sedangkan firman Tuhan katakan orang keledai yang bodoh aja nggak jatuh ke lubang yang sama. Tapi manusia bisa jatuh ke lubang yang sama. Nah, orang yang terlibat narkoba 99,9% dia akan jatuh kembali. Bagaimana cara menanganinya? Dia harus punya niat mau sembuh dan dia berusaha keras ya untuk dapat sembuh. Yang kedua, engkau harus memeriksa diri kepada tenaga medis. Kau harus memeriksakan diri ke tenaga medis sampai sejauh mana pil itu sudah larut di dalam tubuhmu. Lalu langkah-langkah secara medis apa yang harus dilakukan? Yang ketiga, detoksifikasi. Berhenti total, bukan bertahap tapi berhenti total. Memang sakit, memang gak enak, memang susah, tapi engkau harus berusaha berhenti total. Lalu stabilisasi, pembinaan spiritual, konseling, psikoterapi itu harus engkau lakukan. Supaya apa? Engkau cepat pulih. Lalu pembinaan, diberikan aktivitas, engkau lakukan aktivitas yang bermanfaat. Kumpul dengan teman-teman yang sehat, ya, rajin beribadah, rajin komsel dan sebagainya, supaya pikiranmu tidak terfokus, dan jauhilah mantan teman-temanmu yang masih terlibat dalam narkoba, karena kalau engkau tetap berhubungan engkau bisa jatuh kembali. Lalu yang terakhir, peran keluarga dan masyarakat itu sangat menentukan keberhasilan seseorang untuk eksis bangkit kembali dari bahaya narkoba. Nah saudara, jadilah berkat, hindarilah pil haram itu, dan hiduplah benar sesuai dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Bapa yang baik, terima kasih. Jauhkan kami dari pil haram ini, jauhkan kami dari keterlibatan kami dengan narkoba. Tapi seandainya kami sudah jatuh, kami percaya yang sudah rusak dibetulkan. Kami percaya Tuhan sanggup mengangkat kami walaupun hal itu tidak mudah.
Tetapi kami percaya teman-teman, para pembina, para rohaniawan akan berusaha membantu kami sehingga kami dapat terbebas dari bahaya narkoba. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.